Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Imron. Dan di sini ada teman kita. Saya Yalce Mbubi Sarunara. Kami berdua dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan prodi Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa dan pengembangan program pada aplikasi Vigenisiaku. Kenapa kami mengambil judul tersebut? Karena kita lihat dari pas awal-awal corona, Ya, 2020 lah. 2019, 2020 lah ya. Ya, 2020. 2020 awal itu sejak kita mengalami kuliah online, Ya, sepertinya para mahasiswa itu kurang berinteraksi. ya, Nah, kurang berinteraksi sesama mahasiswa yang lain. Ke orang luar pun jarang berinteraksi. Karena kenapa? Karena kita takut pada si corona ini ya kan. dan menurunnya juga semangat belajar. Iya, semangat para belajar menurun. Siswa Benar-benar. itu sangat-sangat ya secara pribadi merasakan hal itu sih. Iya, benar-benar. Dan secara mental pun dengan hal itu jadi mental untuk masa depannya itu Kurang kepikiran ya. jadi kurang menurun untuk semangatnya, semangat juang. Menurun. Kayak berpikir diri sendiri. Ya, nggak ada artinya kayaknya. Terus di bidang apa usaha, di bidang pekerjaan, Pendidikan juga itu ya semua banyak yang terancam sih ya kan. Iya, Dengan benar-benar. adanya Corona. iya virus corona ini. Seperti yang kita ketahui, virus corona itu kan jenis virus yang kayak flu biasa, tapi dia bisa sampai ke yang akut, Iya. seperti virus SARS. Nah itu kalau berlangsung lama terjadi, kita nggak ibaratkan berinteraksi dengan orang lain, mahasiswa stres sendiri. Iya. Nah itu kan membuat pemikiran kita akan agak menurun. Pemikiran tentang memajukan Indonesia, kayak memikirkan keberlangsungan hidup, kayak udah ya santai-santai aja gitu. Iya. Nggak kayak waktu kuliah offline ya. Betul. Ketemu mahasiswa yang lain, saling sapa ya kan. Jadi ada Membicarakan motivasi. bisnis. Ada motivasi tersendiri lah kalau apa saling ketemu satu teman dengan yang lain gitu Benar. ya kan. Dibanding dengan online gitu ya. Maka dari latar belakang tersebut kami berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi Vigenisia yang ada di modul. Dengan pengalaman kami berselancar di smartphone lah. Berselancar di berbagai aplikasi smartphone, yang dimana enaknya kita lebih enak kalau si aplikasi tersebut menampilkan kepada kita dulu, wah aplikasi apa nih, dipencet, set, keluar datanya ya kan. Nah, kalau kita mau ngakses ke hal yang lebih masuk lah, kayak ubah data, ngapus data, nah kita login nggak apa-apa ya kan. Iya. Daripada pas buka aplikasi langsung disuruh login, apaan nih ya kan, udah bukan zamannya lagi gitu. Iya sih. Nah, sebenarnya aplikasi ini juga agar para pemuda di Indonesia saling menginspirasi, saling mengedukasi, memotivasi, dan membangun citra bangsa dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju ya kan. Ya, amin lah ya. Kita doakan. Ya semoga begitu. Oke. Tujuan kita di sini akan dijelaskan oleh Yakca. Nah, untuk tujuan tersebut yaitu melakukan pengembangan terhadap aplikasi Vigenisia, membuat generasi muda bangsa saling berinteraksi dan saling mendukung dalam membangun Indonesia lah ya, Indonesia. Iya. Manfaatnya adalah mengetahui cara pembuatan dan pengembangan aplikasi
memudahkan generasi penerus bangsa untuk tetap saling menginspirasi, mengedukasi dan memotivasi satu sama lain di masa-masa yang pandemi ya. Oke, selanjutnya analisa kebutuhan. Untuk analisa kebutuhannya kita sangat memerlukan untuk perangkat kerasnya yaitu PC ya, yang harusnya PC ya. Iya. Personal komputer itu, bukan laptop. Iya. Terus yang prosesornya minimal Intel Core i5 lah ya. Core i5 ya. Yang RAM 8 GB lah. Sebenarnya ini diminta di itu sih Android Studio. Jadi requirement dia minimal kayak gini. Minimal ya RAM 8 ya. Prosesor Intel Core i5 ya kan. HDD 500 GB. Tapi sebenarnya ini nggak kepake semua sih. Cuma sebagian lah. Cuma ya buat mendukung kecepatan, tapi lebih cepat pakai SSD ya. Nah, ya benar, pakai SSD. Tapi harganya lumayan. Terus VGA card. Iya, VGA card yang minimal 2 GB. Minimal 2 GB ya. Terus untuk kebutuhan perangkat lunak. Untuk kebutuhan perangkat lunak ya mungkin Windows 10 yang 64 bit ya. Itu minimal sih. Sekarang Windows 7 udah nggak bisa, tapi ya udah Android Studio udah nggak ini lagi, udah nggak mendukung. Terus DBMS, MariaDB, MySQL. Iya, MySQL ya. Terus Postman yang buat nguji RESTful API itu. Oh ya. Terus Android Studio, Android SDK. Nah, Android Studio ini yang buat kita bikin aplikasi di aplikasi di HP ya. Iya, aplikasi. Ya. Jadi namanya emang Android Studio. Terus, kemudian Android SDK ini alatnya. Ya. Jadi saat kita install Android Studio, kita membutuhkan Android SDK. Oh ya. Terus ada Java SDK. Ya, kita membutuhkan itu juga. Android Virtual Device atau AVD, editor VS Code alternatif, sebagai alternatif ya. Ya, kalau kita mau cepat, lebih baik pakai VS Code daripada pakai Android Studio. VS Code juga bisa, tapi dia kinerjanya lebih ringan daripada Android Studio. Terus ada HP Android sebagai ya tadi yang seperti yang itu sebagai emulator ya. Emulatornya sebagai alternatif. Daripada kita menjalankan AVD lemot ya kan, kita di sini cuma pakai laptop, nggak bisa juga nunggu lama-lama. Ini kita pakai HP sebagai emulator. Laptopnya juga kurang mendukung ya. Kemudian kebutuhan user. Ya. User bisa melihat data sesuai kategori tanpa harus login. Nah, seperti kata saya tadi. Jadi user pas buka aplikasi itu udah langsung ditampilin kayak dia mau milih data bagian politik, dia tertarik ke politik mungkin, ke bagian militer, atau dia sedang butuh motivasi, dia bisa ngeklik bagian motivasi ya kan. Iya. Dia dalam aplikasi itu sebelum login udah ditampilin ya. Iya, benar. Jadi manfaat dari aplikasi tersendiri. Jadi dia bisa merasakan, wah ini nih aplikasi bagus nih, saya harus punya akun nih di sini gitu kan. Saya harus ikut menambah data, saya ikut berkontribusi lah dalam aplikasi ini untuk menambah kata-kata motivasi mungkin, atau membahas politik, atau mungkin dia suka politik ya, bisa harus dia berdiskusi mungkin ya. Ya banyak, ada beberapa hal lah ya yang poin-poin inti dalam aplikasi tersebut. Jadi jika dia tertarik, nah dia bisa login. Dia bisa login ke dalam aplikasi jika ingin mengakses fitur kayak menambah data, kayak ubah dan hapus data gitu mungkin. Nah jika dia mau login terus dia nggak punya akun ya kan, nah dia harus registrasi dulu ya kan. Registrasi, habis registrasi udah punya akun, nah dia baru bisa login. Nah user
bisa menambah data sesuai kategori setelah login. Jadi dia masukin mungkin data politik atau data militer, mungkin data bisnis mungkin yang ada hubungannya dengan bisnis. Nah, dia masukin sesuai kategori tersebut. Biar yang baca, user-user yang lain yang baca, yang baru install aplikasi tersebut enak bacanya. Wah, udah ada jejak lah gitu. Benar. Nah, kemudian user hanya bisa mengubah dan menghapus data yang telah diinput oleh akun user. Nah, dia cuma bisa menghapus, mengubah data yang dia input sendiri, yang dia masukin sendiri, dia sendiri. Jadi dia nggak ada akses untuk menghapus data orang lain. Privat lah. Data pribadi yang bisa dihapus. Ya. Kemudian ada fitur diskusi. User dapat berdiskusi melalui fitur diskusi dengan pengguna lain, dengan sesama pengguna. Oh iya. Sama mahasiswa mungkin ada aplikasi, ada user dari mana mungkin mereka bisa ini saling berinteraksi dalam. Ya. Kemudian user dapat mengakses pengaturan aplikasi untuk mengatur kenyamanan mata, pencahayaan, notifikasi dan Nah, user bisa mengatur kenyamanan dia sendiri dalam aplikasi tersebut. Kayak, wah apa nih dada deringnya kurang enak ya kan, ganti aja gitu. Sesuai notifikasi sesuai peminatan dia lah. Minat ya. Kayak pencahayaan, kenyamanan mata. Mungkin fontnya agak berantakan atau dia pengen keren fontnya, dia bisa ubah. Iya. Bagus. Kemudian jika sudah berlangganan, jika user sudah berlangganan, nah dia akan mendapatkan badge berlangganan kayak misalkan tanda bintang atau apalah. Dan dia juga bisa akses fitur premium dari aplikasi tersebut. Free ya? Enggak free. Itu dia kalau berlangganan bayar. Kalau dia misalkan mau berlangganan entah mau ngilangin iklan atau apa, kan namanya programmer juga manusia, butuh duit. Ya. Waktu-waktu kita bisa masukin iklan ya kan. Kemudian user bisa logout. Nah, kalau udah login masa nggak logout ya kan? Harus logout lah dari aplikasi. Untuk urusan dia di aplikasi tersebut, dia bisa logout untuk mengamankan data-data dia. Iya. Saja nih. Kemudian untuk kebutuhan sistem. Ya, untuk kebutuhan sistem tersendiri, sistem dapat menampilkan seluruh data sesuai kategori. Terus sistem akan melakukan validasi email dan password ketika user login. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan formulir registrasi jika user belum memiliki akun terdaftar. Seterusnya, sistem dapat menampilkan profil user setelah user login. Yang keenam, sistem dapat menampilkan data yang telah diupload user. Sistem mengizinkan user untuk mengubah dan menghapus data yang telah diinput user. Selanjutnya, sistem dapat mengizinkan user mengubah. Tidak mengizinkan. Oh iya, sistem tidak mengizinkan user mengubah dan menghapus data yang diinput oleh orang lain. Sistem dapat menampilkan percakapan antar user melalui fitur diskusi. Sistem mengizinkan user yang telah berlangganan mengakses fitur premium aplikasi. Sistem mengizinkan user untuk mengakses pengaturan aplikasi demi kenyamanan pengaturan user. Dan terakhir, sistem mengizinkan user melakukan logout. Oke. Kira-kira nyambung lah ya sama kebutuhan user ya. Ya. Kebutuhan user ini, sistem respon ini gitu kan. Nah, ini ada use case diagram dari kebutuhan user. Jadi user dapat melihat data, kemudian user bisa login. Nah, jika user tidak memiliki akun, nah dia diminta untuk registrasi. Iya, dia bisa registrasi.
Nah, kalau udah login, maka user bisa logout. Kemudian user bisa tambah data. Tapi user bisa ngubah data dan hapus data pribadi doang. Nah, kalau dia mau ngapus data atau ubah data punya orang lain, ya nggak bisa. Nah, kemudian user bisa menggunakan fitur diskusi. Nah, user bisa berdiskusi dengan pengguna lain, sesama pengguna aplikasi ini. Ini lewat fitur diskusi, kayak semacam chatting gitulah. Nah, kemudian user bisa mengatur kenyamanan pengguna. Selanjutnya, user bisa akses fitur berlangganan. Oke. Rancangan antarmuka atau kita sebut user interface, ya kan. Nah, rancangan antarmuka ada struktur menu utama, struktur menu user setelah login, desain input, dan juga desain output. Nah, struktur menu utama kita akan pergi ke, setelah membuka aplikasi, kita akan pergi ke splash screen. Kita akan melihat splash screen loading. Ntar kita tampilkan logo di sini, ya kan. Nah, kemudian akan membuka halaman home, ya, halaman utama. Nah, kemudian pada halaman home di atas ada namanya judul aplikasi, Vigenisaku misalkan. Nah, kemudian di sampingnya itu ada header drawer yang 3 baris itulah. Nah, ketika itu diklik, itu maka akan muncul dashboard, profil, berlangganan, pengaturan, sama logout. Nah, kalau ibaratkan si user ini berkenan untuk mengubah data, menghapus data, atau menambah data, maka dia harus login di halaman profil. Dia klik profil, nah kemudian akan muncul halaman untuk login. Dia akan diminta password sama email. Jika dia tidak punya akun, ya harus register. Nah, kemudian ini struktur menu user setelah login. Nah, untuk struktur menu user setelah login, user login atau login user, terus input data, tampilan data, edit data, logout. Di edit data dia bisa ubah atau hapus data dia sendiri. Kemudian selanjutnya untuk desain input. Pada desain input ada login, registrasi, input data, sama edit data. Nah, ini tampilan halaman registrasi sama login. Ketika mereka akan registrasi, maka mereka harus menginput nama, ya, profesi, email, masuk password. Akan mereka gunakan untuk login di aplikasi nanti. Nah, kemudian input data. Nah, setelah login, mereka akan melihat tampilan input data. Nah, si user bisa menginput data di sini. Nah, ini user akan disapa ketika misalkan daftarnya tadi pakai nama Jubaidah. Nah, maka di sini halo Jubaidah gitu kan. Nah, kemudian jika ingin logout, user bisa logout. Nah, di sini ada edit data. Jika diklik ini, maka akan muncul ini. Di sini isi data yang telah diinput user di sini. Nah, kita bisa ubah atau hapus datanya. Kemudian output data. Ya, untuk output data di sini ada bagian output home. Ya, output home. Nah, ini ada tampilan utama yang sudah kita bahas tadi. Pas kita membuka aplikasi, masuk splash screen dan akan muncul halaman utama. Nah, ini yang muncul, yang bagian output home. Yang bagian output home. Nah, di sini halaman-halaman ini
harusnya berisi semacam data-data yang telah diinput oleh user. Misalkan mereka input tentang masalah politik, masuknya ya ke halaman politik ya. Ya. Sekarang mereka masuk tentang gaya hidup ya, maksudnya gaya hidup ya kan. Nah, terus ini output data. Nah, ini adalah tampilan output data. Jika user memasukkan data di sini, maka akan tampil ini. Ini tampilan output data ini berada di bawah input data ini. Nah, kemudian untuk proses pertama-tama kita akan membuat database-nya dulu. Ya. Nah, kemudian kita akan menghubungkan database dengan dash server CodeIgniter. Kita pakai yang Chris Kacerguis. Kemudian setelah server jadi, kita akan uji RESTful API di Postman. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi di Android Studio dengan framework Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart. Karena Flutter ini lagi booming-boomingnya nih sekarang, lagi banyak dipakai. Iya. Kemudian setelah selesai kita akan menguji aplikasinya menggunakan emulator. Aplikasi yang udah kita buat kita akan uji menggunakan emulator, yaitu HP emulatornya. Oke, kita langsung saja ke bagian Oke, selanjutnya kita ke bagian proses pembuatan program. Codingan. Ya, benar. Pertama-tama kita aktifkan dahulu SAM kita, MySQL sama PC kita. Langsung aja klik start. Sampai meja. Nah. Oke. Kemudian kita langsung buat database. Buat database sesuai kebutuhan kita. Misalkan Vigenesia. Terus kita butuh untuk login, maka kita buat saja user dengan tabel isinya mungkin ID user, nama, profesi, email, dan lain-lain. Oke. Kemudian kita panggil database tersebut. Kita buat saja reserver API menggunakan dash server punya Chris Kacerguis kalau nggak salah. Ya benar, punya Chris Kacerguis ya. Kita pergi ke GitHub, klik Chris Kacerguis di halaman pencarian, langsung muncul, kita download kode saja. Kemudian kita blend dengan atau mix lah dengan framework CodeIgniter. Kita download saja framework CodeIgniter di Google. Kemudian setelah kita mix, seperti biasa kita atur konfigurasi CodeIgniter terlebih dahulu. Misalkan hapus indeks, pemanggilan index.php ya kan, kita tambahkan file htaccess di sini. Terus kemudian mengatur config kayak autoload. Di bagian autoload panggilnya adanya URL. Kemudian di bagian config juga ada bagian di sini index spec, ini index.php di sini dihapus. Kemudian pada bagian database yang udah dibuat tadi kita panggil di sini. Kita panggil saja database-nya Vigenesia ya kan. Nah, terus username-nya diisi root biar nggak error. Lalu kemudian kita buat controller. Kita buat controller sesuai kebutuhan kita. Nah, ini yang akan digunakan. Untuk login kita butuh controller login. Karena untuk login kita butuh untuk ngepost sambil ngecek data, maka kita pakainya public function construct public function index post ya. Nah, dia akan ngepost email beserta password
Nah, dia akan ngecek datanya apakah itu benar. Jika benar, maka dia akan berhasil login. Nah, kalau gagal, dia akan menampilkan kesalahan, ada entah itu kesalahan email atau password, ya kan. Iya. Nah, kalau misalkan dia nggak punya akun, maka dia akan menampilkan kesalahan belum mengisi email dan jika dia langsung itu, maka akan menampilkan kesalahan belum mengisi email dan password. Kemudian pada halaman registrasi, kita juga butuh POS karena kita akan mengirimkan data dan juga mengecek data. Iya. Bukan mengecek sih, lebih tepatnya memasukkan data ke tabel-tabel kita tadi. Nah, apa yang akan dimasukkan yaitu nama, profesi, email, password sesuai yang akan kita buat tadi. Nah, kemudian di sini akan mengecek apakah datanya ada atau enggak. Jika ada pasti gagal. Iya. Jika enggak ada, dia pasti berhasil memasukkan data yang udah diinput si user. Nah, kemudian jika sudah membuat controller, dan ini controller juga bagian get motivasi. Nah, untuk mendapatkan tampilan motivasi tadi, kita harus menggunakan public function get. Oh ya. Fungsi index get, ya. Dia akan mengambil si data-data motivasi dari database. Nah, kemudian di sini kita juga ada delete motivasi untuk menghapus si motivasi tadi, data tadi. Nah, kemudian ada post motivasi untuk si user untuk ngepost data, untuk input data. Nah, kita pakainya ini. Nah, kemudian untuk motivasi ini untuk mengubah. Misalkan user berencana mengubah data yang telah dia input, maka dia pakainya ini ntar controllernya. Nah, setelah buat controller, kita langsung saja ke bagian model. Untuk bagian login, kita atur modelnya di user.php. Nah, kemudian untuk motivasi, kita atur di motivasi atau data yang kita atur di motivasi.php. Nah, kemudian untuk tampilannya ini, untuk view-nya ini, nah ini untuk menampilkan ini untuk menampilkan ini. Kita panggil saja localhost Viginesia, kemudian ada server tanpa index.php karena kita udah hapus tadi si index pakai htaccess. Kemudian jika sudah berhasil membuat server, ini udah mulai nggak ya? Oh, udah. Kemudian ketika kita sudah berhasil membuat server, jika sudah berhasil, kita coba saja apakah itu berhasil. Kita cek lewat Postman untuk mengecek. Nah, misalkan untuk metode get. Untuk metode get, kita akan mengambil data dari si reserver tadi. Kita cek apakah bisa. Kita klik saja get data user. Nah, ini bisa, kalau pengecekan lewat Postman, ini bisa kalian copy saja di atas ini. Bisa kalian copy saja, kemudian taruh di sini di Postman, paste di sini, get kan, kemudian kita klik send. Jika di sini error, di Postman error, berarti ada yang bermasalah dengan
server kita tadi. Iya. Nah, berhasil ya. Nah, kemudian untuk metode post, kita langsung saja post untuk login misalkan, atau post untuk pendaftaran member misalkan. Sama prosesnya kayak tadi. Kita langsung copy saja di sini. Kemudian paste di sini. Klik post. Kita masukkan, kita pilihnya yang www from Arlen Code. Nah, kemudian kita isi key-nya sesuai yang kita buat di database tadi. Di database tadi kita ada buat ID user, nama, profesi, email, password, role ID, efektif, tanggal input, sama modify kan. Kita ini isi satu persatu, isi sendiri. Kemudian value-nya isi terserah kita mau isi bagaimana juga. Kita tinggal isi aja value-nya. Kemudian anggaplah di sini namanya jangan Valencia ya, Roberto, anggaplah gitu. Nah, kemudian kita akan kirim. Apakah berhasil? Wah, ternyata email udah ada. Berarti kita harus ganti email. Soalnya si Valen tadi udah terdaftar. Oke, kemudian di sini kalau udah diubah emailnya, kita klik saja send. Nah, kemudian jika semua data udah benar, nah di sini akan tampil pesan true, the user has been added. Ya, kita lihat di sini Roberto udah terisi, passwordnya 123. Kemudian, nah kenapa ini passwordnya tampil kayak gini? Ini karena memakai MD5 atau enkripsi password. Nah, ini enggak. Oke, kemudian jika RESTful API sudah berhasil, nah kita langsung ke bagian inti pembuatan aplikasi Android. Ini kita close dulu biar nggak lemot. Yang penting kita udah tahu kalau RESTful atau reserver API kita berhasil. Ini kita tinggal close saja. Close juga ya biar nggak lemot ya. Laptopnya kurang mendukung. Karena kita di sini pakai laptop jadi kurang mendukung. Lemot, RAM 4, Core i5, tapi RAM 4. Oke, kita butuh ini enggak? Oh enggak, kita udah nggak butuh ini, kita keluar saja. Kemudian kita buka. Nah, kalau misalkan komputer kalian mendukung, kalian pakainya PC bukan laptop, kalian bisa buka saja Android Studio. Nah, karena di sini saya pakai laptop, maka saya akan pakai alternatif memakai VS Code agar lebih ringan. Nah, jika kalian ingin membuat aplikasi ini menggunakan Android Studio, agak lemot ya. Oke, kita skip saja dulu. Kita skip.
Misalkan kalian mau pakai Android Studio, ini akan memakan waktu yang agak lumayan. Karena emang kondisi keuangan emang gak memungkinkan, ya kita seadanya aja lah ya. Ya. Yang penting tugas kelar, menunggu nggak apa-apa ya kan. Wah, ini benar-benar lemot sih. Oke semuanya, kami mohon maaf. Ternyata setelah menunggu sekian lama, ketika Android Studio-nya kebuka, perekam layarnya si Bandicam ini malah error. Iya. Dan Keluar sendiri. akhirnya keluar sendiri. Ya udah, jika saya jelasin aja, jika kalian mau membuat project lewat si Android Studio ini, ya disarankan minimal RAM 8 GB lah ya. Ya. Kemudian pakainya PC sih, jangan pakai laptop. Terus prosesornya minimal Core i5 lah Intel. Ya jika kalian mau bikin project lewat Android Studio, kalian klik aja New Project Flutter. Nah kemudian ubah nama aplikasi sesuai apa yang kalian inginkan, misalkan Vigenesia gitu ya kan. Ya. Nah kemudian sesuaikan pilihan program yang ingin kalian buat, misalkan untuk Android, Linux, macOS atau web gitu ya kan. Intinya sesuaikan aja. Kemudian ketika kalian klik buat, kalian akan mendapatkan file yang udah dibuat dengan framework Flutter. Nah kira-kira kayak gini. Saya buka di VS Code karena laptop kita kurang mendukung, jadi hanya bisa pakai Bandicam. Jika hanya pakai VS Code sama Bandicam, ini lumayan kuat sih masih. Tadi kalau pas sudah pakai Android Studio udah nggak kuat lagi, Iya, langsung balik. udah keluar sendiri dia. Nah, saya jelasin aja di sini. Di framework Flutter ini bahasa programannya pakainya Dart ya. Nah, pengaturannya ini ada di publicspec.yaml. Nah, ini kalian SDK-nya bisa ketahuan di sini. Terus versi Flutternya. Terus kemudian kalian tinggal install apa namanya ini, dependensi ya. Dependensi ini HTTP, terus another flush bar, Flutter from builder. Kemudian setelah kalian ikuti ini, tinggal kalian klik Ctrl S. Kemudian akan si Flutter ini akan get sendiri, pub get sendiri di antara Flutternya. Nah kemudian pengaturan untuk aplikasi ini ada di folder lib. Nah jika kalian pas baru memulai codingannya, ini akan menjalankan file yang ada di main Dart. Itu bisa kalian hapus saja folder main Dart. Langsung kita import material Flutter, import Flutter material.dart. Kemudian kemana habis ini? Habis ini kita mau arahin kemana? Ke splash screen misalkan ya, kita import juga, import splash screen ada di mana.
Sebagai info aja, splash screen itu adalah sebuah tampilan sebelum mengarah ke aplikasi, sebelum mengarah ke halaman utama. Jadi pas kita klik aplikasi itu akan muncul sebuah splash screen. Nah, habis itu baru halaman utama. Kayak contohnya di aplikasi Disney misalkan. Nah, kemudian di Mandart ini kalian buat aja kayak gini. Run up, class my app, extend stateless widget. Kemudian the book show check mode banner, kalian ganti aja ke false. Kalau true ntar ada di sebelah kanan aplikasinya tampilannya the book gitu. Kalian ubah aja ke false. Terus home nya pilih aja splash screen, kelas splash screen. Jadi home nya akan mengarah ke splash screen di sini. Splash screen. Nah, ini adalah tampilan splash screen yang sebelum kita masuk ke bagian halaman utama. Kita import saja Dart asing, kemudian Flutter material. Kemudian setelah splash screen selesai ditampilkan, kita akan mengarah kemana? Ke halaman utama. Oke, kita buat saja halaman utama ya kan. Import saja halaman utamanya. Dimana letak halaman utama? Di Viginesiaku, pack, kemudian home.dart. Nah, kemudian kita panggil, kita buatlah kelasnya si kelas splash screen ini. Kelas splash screen extend stateful widget. Nah, kita gunain di sini agar di sini nggak merah ntar. State splash screen, create state splash screen state. Kelas splash screen state extend state splash screen. Kita gunain void ini state. Nah, kita atur saja durasinya di sini berapa lama splash screen-nya. Misalkan kalian pengen 2 detik, 3 detik ya. Tinggal ubah aja di sini. Ini nanti saya akan share di bawah link video. Kalian bisa download saja jika ingin mengembangkan aplikasi ini untuk kebutuhan tugas, entah untuk latihan. Bisa kalian download di link di bawah ntar. Kemudian setelah splash screen berjalan, kita arahinnya kemana ya kan? Kita arahin navigator of contact pas replacement ke material background builder ke home pack. Itu arahnya ke home, ke halaman utama. Setelah splash screen dimulai, arahnya ke home.dart. Kelasnya di home.dart adalah home pack. Oke, kita tambahkan kostakta di sini agar tidak garis putih. Kemudian override, ini adalah tampilan splash screen-nya. Ibaratkan apa ya namanya, tampilannya lah ya, tampilan lah ya. Nah, kita buat saja widget build context, kemudian scaffold. Background colornya apa nih? Misalkan kalian mau merah, ya udah merah. Kalau blue, biru, ya udah biru ya kan. Body kita buat aja ke tengah, bodinya center. Kemudian buat saja anakannya kolom, main axis elementnya center. Kemudian kita kasih image PNG lah ya, sesuai aplikasi kita, misalkan Viginesia. Nah, kira-kira tampilannya kayak gini ntar pas di aplikasi. Oh, kita langsung buka saja. Oke, kita juga Bandicam pakai yang gratis ya, jadi terbatas. Setiap 10 menit videonya berakhir, kita harus mulai lagi.
Kemudian ini tampilan yang kita panggil di halaman splash screen ya. Sebelum kita masuk ke halaman home. Ini di sini ada Vigenesia, di Kreatif Indonesia. Ini nanti akan tampil di splash screen, bagian splash screen. Kita aturnya di sini. Nah, kalian bisa ganti sesuai image kemauan kalian. Kalian bisa atur height-nya berapa, kemudian size box height-nya berapa, kemudian value colornya berapa, apa kalian bisa atur. Oke, setelah splash screen selesai, ini akan mengarah ke home titik dart. Nah, di home titik dart kalian bisa awal-awal kalian harus import Flutter material, kemudian arahnya kemana nih setelah home ini. Misal kalian mau ngarahin ke halaman login, setelah kata kita tadi yang orang pas klik bagian profile kan mau login kan. Nah, kita arahin ke login titik dart. Kemudian kita juga pakai header drawer yang /3 itu. Nah, kemudian kita pakai diskusi titik dart. Kemudian juga kita import pengaturan titik dart buat ngatur pengaturannya. Kita buat saja kelas homepage di sini, extend stateful widget sama kayak tadi. Kemudian Constata homepage. Kemudian kita buat saja override state homepage, create state homepage state. Nah, kemudian kita buat saja override widget with context, scaffold, app bar, background colornya apa, misalkan biru atau kuning, kalian bisa atur di sini. Title-nya apa? Setelah kalian di home itu di atas akan ada judul, dan ini judulnya. Kalian bisa ubah sesuai kemauan kalian. Nah, kemudian kita buat saja drawer. Sebagai informasi, kita akan buat di sini pakainya card widget ya. Pakainya card widget di bagian tampilan home-nya. Kemudian kita ini dibuat di sini header drawernya, yang pas di bagian header yang /3 itu. Jadi di bagian header ada drawer ya. Nah, kemudian anakannya header drawer. Kalian bisa atur ikonnya di sini. Kalian mau atur ikonnya home, teksnya terus beranda, kalian bisa atur di sini. Navigatornya pop konteks, karena nggak ada, kita nggak arahin kemana-mana sih. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi, di bawahnya si beranda ini ada profile yang buat orang login tadi. Nah, yang buat orang login tadi, kemudian kita arahinnya pas kita klik kemana nih ya kan. Ya, kita arahin ke navigator, model background, ke Constata kelas login. Nah, kelas login arahnya ke sini nanti, ke halaman login. Maka kalau di sini dipanggil, nah kita harus import di sini, import login titik dart. Kalau enggak dia error dong. Nah, kemudian berlangganan sama aja, kita belum bikin juga sih itunya. Pengaturan kita arahin ke halaman pengaturan, kelas pengaturan titik dart di sini. Ini kita simpel saja karena waktunya juga terbatas untuk membuat program yang sempurna lah. Ini juga yang penting ada usaha dari kita bisa ngelarin ya kan.
Kita import saja Flutter material, kemudian kita buat kelas pengaturan untuk dipanggil nanti. Nah, kita buat widget, build context, return scaffold, app bar, kemudian teksnya apa? Pengaturan. Bodinya ke center, anakannya kolom ke center juga. Kemudian kita buat teks di tengah, simple saja. Ini adalah tempat pengaturan aplikasi Anda. Nanti kalian bisa kembangin sendiri di halaman pengaturan ini ya. Kalian bisa buat sekreatif mungkin sebisa kalian. Kemudian selanjutnya ada tombol logout. Ini belum mengarah kemana-mana, kita masih belum buat. Kita presentasi seadanya aja karena waktu juga udah mepet, banyak tugas yang harus diselesaikan. Nah, ini adalah bagian card widget ya. Ini adalah bagian card widget. Nah, nanti ini seperti yang saya bilang tadi. Wah, ke ini aja lemot. Buka Google pun lemot. Ya. Nah, ini nanti jadinya card widget ya. Ya. Yang bagian home ini. Nah, buatnya kayak gini. Card widget, arahinnya kemana? Ke kelas diskusi. Kita buat di sini diskusi tidak sama aja kayak tadi yang di pengaturan, kita buat simple saja. Silakan kalian membuatnya sekreatif mungkin sebisa kalian jika kalian memang ingin mengembangkan. Kemudian splash color ini pas diklik itu kita kayak ada warna yang just gitu. Pas diklik ada ininya lah. Nah, kemudian karena kita di sini manggil diskusi, kita harus panggil di atas, kita harus import diskusi .dart. Dan selanjutnya ini kita tinggal copy aja. Kalau udah selesai satu, kita tinggal copy ke bawah dan sesuaikan kayak politik, misal militer. Kita mau tambah juga, tambah card widget nggak apa-apa. Ini tinggal di copy aja kalau memang ingin tambah. Kemudian kita langsung ke bagian login. Tadi kan di sini kita mengarah ke login ya. Kita langsung ke bagian login. Nah, dan habis login kita arahnya kemana nih ya kan? Di bagian login ini kita membuat yang RESTful API kita tadi. Kita memakai yang RESTful API tadi yang kita buat. Nah, kita import saja data asing. Ini sesuaikan aja import, di order juga import. Flutter gesture karena kita terpakai di bawah ya kan. Dan kemudian buat saja kelas login, extend, stateful widget, override, state login, create state, login state. Kemudian kita pakainya future ya. Kemudian post login karena kita kan perlu ngepost, bukan mengambil data kan. Kalau login, jadi setelah dia ngepost email sama passwordnya, dia akan ke base URL-nya, dia akan memastikan data itu benar nggak ya kan. Ini jika benar, jika email sama passwordnya benar, maka kita bisa login dengan status kode 200 ya kan? Berarti benar ya kan. Nah, kemudian kita buat saja widget atau write widget berkonteks buat tampilan loginnya.
Ini buat tampilan loginnya, scaffold dan ya kan, kita buat saja seperti tadi. Kemudian di sini teks konteksnya ini buat mengatur tampilan, mau kasih nama login area atau kalau enggak login aja, terserah. Ini kita atur tampilannya di sini. Saya hacknya berapa, terus font size-nya berapa, kita atur di sini. Kemudian ada buat masukin email. Kita pakainya sashbox aja, sama ini juga pakai sashbox yang password. Kemudian di bawahnya seperti yang kita sebutin tadi, seperti desain yang ini. Don't have account, kalau udah punya sign up ya kan. Apa kalau masih belum punya sign up, maksudnya register. Kalau emang udah punya tinggal masukin di sini terus segini ya kan, tinggal login. Nah, udah punya akun, sign up. Arahnya kemana nih kalau sign up ya kan? Arahnya ke halaman register. Makanya yang register titik dart kita panggil di atas, register titik dart ya kan. Kemudian mana tadi? Nah, di sini tadi register ya kan. Kemudian ini adalah tampilan jika loginnya berhasil. Jika loginnya berhasil, kemudian dia akan status kodenya 200 jika berhasil. Jika gagal maka failed to load. Ya, kemudian kalau juga gagal, kita diminta untuk mengecek your email atau password. Kalian bisa ubah ke bahasa Indonesia, terserah kalian. Nah, ini yang bagian sign tadi, yang kalau kita udah memasukkan email sama password, kita tombol signnya ini kalian bisa ganti dengan masuk atau apalah, diatur aja. Oke. Di bagian login kan kita tadi ada mengarah ke register ya, kita pergi ke halaman register dulu. Nah, pada halaman register kalian bisa mengimpor plus bar, impor materialnya, terus from buildernya, terus habis ini adanya ke const.dart yang HTTP nya ini. HTTP ini adalah komputer kalian sendiri, kalian cari aja IP config komputer kalian atau PC kalian, const.dart. Karena setelah register itu nggak mengarah kemana-mana sih, cuma ngupload data doang ke database nya. Ini kita buat saja class register sama kayak tadi ya. Kita panggil yang kita masukin data apa nih, data nama, profesi, email sama password di bagian apa, di bagian register kan. Nah, kemudian jika berhasil dia akan mengeluarkan status kode 200, dan jika gagal
Jika gagal dia akan violet. Nah, selanjutnya ini semua ada di itu tadi loh, ada di RESTful API tadi Iya. yang kita buat tadi. Ini bisa dipanggil di sini. Kayak nama, profesi, emang kita udah buat RESTful API kan tadi. Misalkan kita panggil aja string base URL, kita pakainya constr. Kalau di sini apa? Di sini nggak pakai constr, harusnya di sini pakainya kayak semacam apa namanya? Yang tadi API itu. Alamat lengkap lah. Iya. Nah kemudian, kayak gini, base URL, Viginesi API, registrasi. Jadi URL ini Viginesi API registrasi ya kan. Nah jika berhasil, respon kodenya 200. Kemudian kita buat tampilan yang register itu. Register your account ini di bagian atas, terus nama ini kita buat di size box. Kemudian profesi, email, label teksnya ke password, ini label teksnya ke email, masukinnya ntar. Kemudian setelah ngepost yang data register ini, jika value-nya 0 maka berhasil registrasi. Nah, jika value-nya tidak sama dengan 0 maka check your file before register. Maksudnya berarti udah ada datanya, kalau enggak ya ada yang salah dengan yang dimasukin kan. Intinya ada datanya, kayak misalkan yang tadi valen itu valen@gmail.com harus diubah emailnya karena udah ada emang. Iya. Nah ini biasanya kalau gagal tampilannya kayak gini. Nah ini tombol daftarnya, kalian bisa pakai kalau emang mau mengubah. Kemudian halaman register, dari halaman register kita ke login lagi, karena dari halaman register kita akan dikembalikan ke halaman login. Nah di halaman login, kalau kalian sudah berhasil login, kalian akan diarahin ke main screen.dart. Nah ini main screen.dart. Di main screen.dart, nah kalian bisa kayak nambah data yang tadi itu, yang ini input data, terus bisa lihat output data, bisa ngubah data, bisa ngapus data. Kalau di main screen.dart, kalian bisa edit saja. Ini nanti saya taruh di bio, kalian tinggal download aja. Nah di bagian ini kita juga menerapkan metode get, karena kita butuh dong buat menampilkan data yang udah diupload orang-orang. Kita pakai get juga di sini, get data asing. Base URL-nya kemana? Yaitu ke Viginesi API get motivasi. Nah kita coba aktifin lagi biar agak paham, soalnya ini juga berhubungan sih. Ini buka lokalhostnya. Wah, bukan main sih. Buka SEM aja lemot. Ya kita harus sabar menunggu. Oh ini udah kebuka. Kita aktifin saja MySQL sama Apache-nya. Ya udah, ini belum nyambung ke portnya. Ya maklum lah, harap dimaklumi dengan segala keterbatasan ini. Kami mencoba yang terbaik.
kita panggil aja RESTful API yang kita udah buat tadi, receiver ini. Nah, get untuk motivasi misalkan. Nah, ini kalian bisa copy aja di sini, copy, ya kan? Terus kalian taruh di sini. URL begini saya get motivasi. Nah, kemudian kalau mau ngupload input motivasi, kita pakainya post. Nah, API-nya kalian bisa ambil di sini, pilihnya post, tinggal di copy aja, terus taruh di sini. URL post motivasi. Kita sesuaikan sesuai yang kita buat di RESTful API tadi, data-datanya apa aja. Kita buat yang namanya pengaturan data lah ya, jika benar gitu tampilannya apa, jika salah highlight gitu. Bisa lihat pengaturan lah ya. Ya, jika benar kan status kode yang udah 100 biasanya emang. Terus get user datanya dari mana? Dari motivasi model. Nah, dari yang di RESTful API di model itu kan ada motivasi model, kelas motivasi model. Kemudian jika salah kan highlight ya kan. Ini pengaturan tampilannya. Tampilan sih main screen. Kalian bisa edit sesuka hati kalian, biar lebih menarik mungkin. Ini cuma dari kita ya ala kadarnya. Dari sini juga kita ada edit pack. Ini buat ngedit yang tampilan, buat ngedit yang tadi, edit motivasi kayak ubah, hapus. Oke, sekarang kita lanjut saja di running karena udah nggak ada error ya kan. Kita running, kita pakainya ini ya, emulator HP Android aja. Soalnya kalau pakai laptop ini pasti lemot. Oke, kemudian kita akan memakai emulator HP. Kalian pergi ke tentang ponsel, kemudian informasi perangkat lunak, kemudian klik nomor versi 7 kali, kemudian masukkan sandi HP kalian, sandi layar lah. Nah, jika mode pengembang udah aktif, kalian aktifkan mode debugging USB. Nah, jika pas sudah dicolokin USB ke HP dari PC ke HP udah minta kunci RSA, kalian izinkan aja. Nah, jika sudah terdeteksi, di sini akan terdeteksi. Kalian bisa running aplikasinya ke HP kalian. Kita tinggal tunggu proses runningnya ya. Kita tunggu, mungkin akan memakan waktu yang agak lama. Oke, launching lib main titik dart. Kalian bisa berkreasi sesuai kemampuan kalian, karena kami di sini juga terbatas waktu dan kemampuan serta budget ya, serta alat lah. Jika kalian mempunyai uang untuk membeli PC, lebih baik menggunakan PC.
ini akan memakan waktu yang agak lama ini, padahal udah pakai VS Code. Apalagi pakai Android Studio ya, buka aja udah bikin error tadi. Tapi dia kalau buka sendirian, buka Android Studio sendirian, itu ibaratkan buat bikin project apalah, itu bisa. Agak lemot tapi bisa. Tapi kalau sambil buka Bandicam ya gitu. Sama aplikasi yang lain. Iya, aplikasi yang lain nggak kuat. Oke semuanya, kira-kira beginilah tampilan dari halaman utama dari aplikasi Vigenisi aku. Di sini ada motivasi, gaya hidup, lingkungan, bisnis, militer, teknologi, politik, dan diskusi. Ini masih sederhana, kalian bisa membuatnya sekreatif mungkin. Nanti di upgrade aja aplikasinya. Saya share linknya di bawah video ini ya. Nah, di sini kita memakai card widget yang tadi udah kita jelasin. Kemudian di sini ada header drawer, ada logout, pengaturan, berlangganan, terus profile. Nah, ketika kita klik profile maka akan mengarah ke login area. Nah, di login area jika belum punya akun kita bisa register. Nah, namun jika sudah punya akun kita bisa langsung saja login dengan memasukkan email yang telah kita registrasikan dan juga passwordnya. Bisa langsung sekian. Nah, ini adalah halaman dari setelah kita login. Di sini ada data output dari semua user. Nah, di sini kita bisa memasukkan, menginput data sesuai kemauan kita. Misalkan apa ya lah, ya, berani berjuang. Oke, tinggal kita input. Oke, berhasil submit ya. Kita lihat di sini, oh berani berjuang ada. Kita mau ubah bisa, tinggal klik misalkan beranilah, tinggal submit. Oh ubah bisa. Get berarti bisa, post bisa, put bisa, delete. Coba kita post. Oh ternyata delete nggak bisa, mungkin ada sedikit kesalahan di dalam codingannya. Tinggal kalian cek aja, nanti tanya-tanya sama dosen. Oke, kita langsung aja logout. Nah, mungkin buka Google aja lemot ya. Presentasi dari jam 1 siang sampai tengah malam gak kelar-kelar. Ya, finansial, masalah finansial beginilah, harus sabar ya kan. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kesimpulannya dari proyek ini adalah corona memang merupakan wabah yang menakutkan dalam skala besar. Tapi kita tidak harus terpaku dan merenungi hal tersebut ya kan. Ada hal-hal atau tindakan yang harus kita ambil agar diri kita dan orang lain sama-sama merasakan manfaatnya. Nah, generasi muda Indonesia menjadi tumpuan masa depan bangsa dalam mempertahankan persatuan, kedamaian, keberlangsungan hidup, dan kemajuan bangsa Indonesia. Maka pengembangan aplikasi visi generasi Indonesia diharapkan mampu membuat para pemuda Indonesia saling menginspirasi, mengedukasi, dan memotivasi satu sama lain dalam membangun citra bangsa dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Mungkin kedepannya aplikasi Vigenisia ini dapat dikembangkan lebih baik lagi
karena kemampuan kita juga terbatas dan laptop kita juga agak kurang mendukung ya. Membuka berbagai aplikasi juga lemot. Dari tadi kita presentasi dari jam 1 siang sampai jam 22.52, jam 10.52 malam. Ya gak apa-apa lah, dibutuhkan kesabaran. Oke, mungkin itu saja dari kami. Semoga bisa bermanfaat buat para penonton. Saya Muhammad Ali Imron. Saya Yalce Bukus Adunara. Kami mengucapkan selamat Malam malam dan terima kasih. dan terima kasih.